Pada episode kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat penting dalam pembahasan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu tentang Injil Sinoptik. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat penting dalam pembahasan Alkitab Perjanjian Baru, yaitu tentang Injil Sinoptik. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Euangelion, yang berarti kabar baik atau kabar sukacita. Injil adalah kabar baik tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Injil bukan sekedar biografi Yesus, melainkan kesaksian iman gereja mula-mula tentang siapakah Yesus dan apa yang Ia lakukan bagi keselamatan manusia. Keempat Injil memiliki tujuan teologis, bukan hanya historis. Namun Injil Sinoptik secara khusus menampilkan kehidupan dan pelayanan Yesus dengan sudut pandang yang sangat mirip. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani, sin artinya bersama dan optik artinya melihat. Secara harafiah istilah ini berarti melihat bersama. Mengapa Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut sebagai Injil Sinoptik? Injil Matius, Markus, dan juga Injil Lukas disebut sebagai Injil Sinoptik karena memiliki banyak kesamaan dalam struktur, isi, dan banyak perikop yang sama, baik dalam urutan peristiwa maupun isi ajarannya. Di dalam ketiga Injil ini terdapat banyak kisah yang sama, urutan peristiwa yang mirip, dan redaksi kalimat yang seringkali hampir identik. Dan hal ini tidak terjadi pada Injil Yohanes. Sebagian besar kisah dalam Injil Markus juga muncul dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik yang dikenal sebagai masalah sinoptik, yaitu mengapa Injil Matius, Markus, dan Lukas begitu mirip, tetapi tetap berbeda. Menurut pandangan yang paling luas diterima dalam studi Perjanjian Baru, Injil Markus ditulis lebih dahulu dan digunakan sebagai sumber oleh Matius dan juga Lukas, bersama dengan sumber-sumber tradisi lisan dan tertulis lainnya. Kesamaan ini tidak mengurangi keunikan masing-masing Injil, tetapi justru menegaskan kesaksian yang beragam tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ketiganya memberikan kesaksian yang harmonis, namun tidak seragam, sehingga gereja memperoleh gambaran yang kaya dan utuh tentang pribadi Yesus Kristus. Injil Sinoptik sama-sama menekankan hal kerajaan Allah, menggambarkan Yesus secara historis dan naratif, memperlihatkan Yesus melalui tindakan dan pengajarannya, menghadirkan Yesus dalam konteks kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Yahudi dan non-Yahudi. Sementara Injil Yohanes lebih menekankan identitas ilahi Yesus dan berisi diskursus teologis yang sangat panjang. Ketiga Injil Sinoptik memiliki kesaksian yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Markus menekankan penderitaan dan salib. Matius menekankan penggenapan nubuat dan kerajaan Allah, sedangkan Lukas menekankan kasih Allah yang bersifat universal. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan kesaksian Injil dan membantu gereja untuk memahami Yesus secara lebih utuh. Injil Sinoptik ditulis dalam konteks gereja mula-mula yang sedang bertumbuh dan menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar gereja.
Secara umum, Injil-Injil ini ditulis antara tahun 60 hingga tahun 80 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani Koine, bahasa internasional dunia Romawi pada saat itu. Dan tujuan penulisan Injil sinoptik adalah untuk menguatkan iman jemaat, mengajarkan ajaran Yesus, dan menyatakan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Menurut banyak para ahli Perjanjian Baru, Injil Markus adalah Injil tertua. Injil ini ditulis untuk jemaat non-Yahudi, kemungkinan besar yang tinggal di wilayah Kekaisaran Roma. Markus menampilkan Yesus sebagai anak Allah yang menderita dan hamba yang taat. Fokus Injil ini adalah pada tindakan Yesus, bukan pada pengajaran yang panjang. Kata segera sering muncul dalam Injil Markus, menunjukkan pelayanan Yesus yang dinamis dan penuh kuasa. Markus menekankan penderitaan, penolakan, dan salib sebagai bagian yang tak terpisahkan dari misi Mesias. Injil Matius ditujukan terutama kepada pembaca orang-orang Yahudi. Hal ini terlihat dari banyaknya kutipan Perjanjian Lama. Matius menampilkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, Raja yang berasal dari keturunan Daud, dan penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Struktur Injil Matius ditandai oleh 5 kumpulan pengajaran besar Yesus yang mengingatkan pada 5 kitab Taurat. Tema utama Injil Matius adalah kerajaan sorga dan ketaatan kepada kehendak Allah. Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang tabib, dan adalah rekan pelayanan Rasul Paulus. Lukas menekankan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus tersedia bagi semua orang, termasuk orang miskin, termasuk juga bagi perempuan, dan juga orang-orang berdosa. Injil Lukas menampilkan Yesus sebagai anak manusia yang penuh belas kasihan. Dan Injil Lukas juga menaruh perhatian besar pada doa, pekerjaan Roh Kudus, dan karya Allah di dalam sejarah manusia. Akhirnya, Injil sinoptik bukan hanya dokumen sejarah, melainkan firman Allah yang hidup bagi gereja Tuhan sepanjang zaman. Melalui Injil sinoptik, gereja belajar mengenal Yesus, mengikuti teladannya, dan memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.